Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa dalam renungan mingguan PPGT Klasis Mengkendek Utara, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan berikan kami hikmat-Mu untuk dapat memahami dengan benar akan makna firman-Mu. Bahkan dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2, ayat 12 sampai ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imammu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang bermutu atau integritas. Dalam bahasa Toraja, Katuan Den Kaina. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah ungkapan mengatakan asal Bapak senang. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang bekerja dengan hanya menyenangkan atasannya. Orang seperti itu bukan saja kehilangan prinsip kerja yang jelas, namun juga rentan kehilangan sukacita dalam dunia kerja. Maka apa yang dihasilkan dari kerjanya tidaklah berbuah baik bagi dirinya dan kepada orang lain. Orang yang hanya taat ketika atasannya hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan itu dapat berupa sandiwara. Firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus memberi ajakan kepada jemaat di Filipi agar taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan hanya
ketika Rasul Paulus ada di antara mereka, melainkan juga saat ia tidak bersama mereka, yaitu suatu sikap yang sangat hormat dengan perasaan tidak layak serta tidak mampu, karena bukan dari Paulus keselamatan yang mereka peroleh, akan tetapi semua itu Allah lah yang melakukannya dalam diri mereka. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Lagi pula, mengerjakan keselamatan bukan berarti bekerja dan berbuat baik agar mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah diterima. Keselamatan yang telah diterima itu berusahalah haruslah nampak dalam perbuatan baik. Dengan demikian dapat bercahaya kepada sekitar, menyatakan ketaatan, berbuat baik, entah di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun. Hal itu disebut integritas atau hidup bermutu. Kehidupan seperti itu barulah diperoleh saat kita berserah kepada Tuhan dan bekerja sesuai kehendak-Nya, yang dengan melakukan segala yang benar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika demikian, yakinlah bahwa sinarnya akan nampak dalam diri kita saat kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepadanya. Karena itu, hiduplah bermutu dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup bermutu atau berintegritas sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berkati kehidupan kami sekalian dalam usaha dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan mingguan PPGT Klasis Mengkendek Utara. Salam PPGT, jayalah.